Selamat malam Bapak Razi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 pemrograman berbasis web. Berikut adalah website yang sudah saya buat dengan mengimplementasikan semua fitur-fitur yang ada pada lembar tugas 3. Di sini di halaman utama yaitu langsung masuk ke halaman stop dashboard. Di sini berisi untuk data stok dari buku ya, seperti tugas sebelumnya, tugas 2. Namun di sini saya menjadikan tab seperti spesifikasi yang diminta pada halaman tugas. Saya sudah mengimplementasikan konsep view komponen dan view template. Untuk template-nya saya masukkan ke dalam index.html di bawah. Di sini menggunakan template ID. Di sini setiap template menggunakan ID untuk dirujuk ke setiap komponen. Ini template tracking, ini template modal, di sini template page dan sebagainya. Acuan saya adalah contoh di sini. Jadi template-nya dimasukkan ke halaman index.html. Lalu di sini untuk menampilkan data saya menggunakan mass page, lalu saya menggunakan visual di sini untuk kondisional, dan untuk data bindingnya saya menggunakan two-way data binding kebanyakan ya. Saya menggunakan view model, lalu untuk workshopnya saya gunakan untuk menampilkan filter di sini. Lalu saya juga sudah menerapkan untuk konsep filter di sini contohnya untuk memformat rupiah. Jadi di depan uangnya menggunakan mata uang Rp. Lalu saya akan menjelaskan untuk struktur folder yang saya buat. Di sini ada folder aset, CSS, lalu style. Di sini berisi untuk formatting dari seluruh halaman. Sini ada folder data, berisi data yang diberikan oleh dosen. Sini ada folder JavaScript, ada 2 folder. Yang pertama adalah komponen. Ini ada komponen modal, tracking, untuk form ordernya. Di sini untuk status page-nya. Lalu untuk pemrosesan stok atau receipt service, ini ada API yang digunakan untuk membuat local storage dan fungsi untuk memanggil data dari data bahan ajar. Lalu saya akan jelaskan tampilan yang ada di sini. Untuk tabel sudah menampilkan data berupa kode mata kuliah, judul modul, di sini kategori, UT daerah, ini indeks plug, lalu harga, quantity dari barang, dan ini safety atau untuk minimumnya. Lalu status ketersediaan, ada aman, menipis, lalu nanti ada juga data yang kosong. Di sini untuk tombolnya, dari yang sebelumnya dari sebelah kiri saya rubah ke kanan dan ditambahkan tombol hapus untuk menghapus data dari stok buku. Di sini saya coba tekan, di sini stoknya menipis karena kuantitinya ada di bawah safety. Coba kita edit. Nah, di sini misalnya kita edit stoknya. Kuantitas stok diupdate menjadi misalnya 200. Nah, untuk statusnya menjadi aman. Nah, di sini ada tooltip juga yang sudah saya terapkan. Diambil datanya dari catatan. Jadi setiap catatan yang ditulis akan menjadi variabel di sini. Lalu kita edit misalnya stoknya kosong. Maka di sini akan ada tulisan kosong, sudah dinamis. Kita kembali lekan lagi stoknya. Di sini saya sudah praktekkan untuk filternya. Misalnya UTDR Jakarta, lalu akan memunculkan kategori apa saja yang ada di Jakarta. Ini MK wajib. Nah, kita cari MK pilihan kosong karena di Jakarta tidak ada mata kuliah pilihan. Dari size filternya, sini juga bisa mengurutkan berdasarkan quantity, berdasarkan yang paling banyak ada di atas, lalu juga berdasarkan harga. Yang paling mahal ada di atas. Defaultnya adalah sort urutkan berdasarkan judul. Dan juga di sini ada filter untuk peringatan stok yang disebut reorder yang seterusnya menipis atau nol. Nanti akan terfilter di sini. Sehingga kita lebih gampang untuk mencari data, misalnya data buku ada banyak. Tinggal kita filter, edit untuk menambahkan stok. Dari set. Lalu di sini untuk filter saya terapkan agar tidak perlu recompute lagi. Karena untuk auto filter saya taruh di compute. Jadi hasil dari filter ini disimpan di memori sehingga
kita tidak recompute kembali. Beda halnya dengan method, karena untuk method ini tidak menggunakan sistem memory cache. Jadi setiap perhitungan yang ada di method itu memerlukan komputerisasi kembali. Lalu saya akan coba untuk membuat tambah data buku baru di sini. Misalnya saya input data EKMA 4116, manajemen mata kuliahnya, di sini mata kuliah wajib, datanya, harga, kuantitas, sama minimumnya. Kita simpan. Jadi kita tidak bisa menginput data kembali apabila kode mata kuliahnya sudah ada di dalam daftar. Coba buku kedua, lalu kita coba untuk input data buku lain, yaitu pengantar sosiologi, dengan kuantitas skopnya di bawah minimum. Misalnya kita simpan data buku baru berhasil ditambahkan, terdapat notifikasi, pop-up, dan terdapat di sini pengantar sosiologi yang barusan kita input. Kita coba data lain. Jadi di sini bisa diformat juga untuk catatannya, misalnya kita format, lalu kita simpan data dan berhasil buku bahasa Inggris di sini. Kita get over, keterangannya tebal, jadi bisa diformatting di sini. Jadi misalnya kita input kuantitasnya kosong atau kita tidak ubah untuk value-nya di kuantitas, dia tetap bisa input data seperti ini berhasil. Lalu di sini ada keterangannya kosong. Misalnya kita input data dan salah satu fieldnya kosong, misalnya judul buku atau kode mata kuliah, saya terapkan untuk ada peringatan. Di sini muncul karena judul buku kosong. Setelah kita input judul buku, baru berhasil diinput. Di sini untuk semua data bisa diubah, tapi saya coba akan input stok saja, misalnya 15, dan berhasil stoknya menjadi aman. Kita praktekkan kembali untuk sortnya, kuantitas, harga. Lalu untuk peringatannya di sini semua menipis muncul. Lalu saya akan terapkan kembali untuk filter kategori, misalnya ini mata kuliah wajib atau tadi ada mata kuliah praktikum. Nah, sini filternya berfungsi. Bisa filter kembali lagi datanya. Dan di sini saya coba akan menghapus data. Di sini misalnya akan hapus, ada peringatan, apakah akan dihapus? Saya tekan hapus. Hapus berhasil, datanya juga hilang. Lalu kemudian saya akan presentasikan halaman tracking delivery order. Di sini ada kolom pencarian untuk pencarian NIM atau nomor DO, lalu di sini untuk penambahan delivery order. Misalnya kita akan lacak data yang sudah ada. Kita ketikkan data nomor DO-nya. Sini muncul. Nah, sini untuk detail-detailnya, fokusnya dalam perjalanan. Nah, di sini saya bisa menambahkan catatan logistik, misalnya paketnya sudah sampai mana, misalnya sini kan paket diterima di loket, bisa saya tambahkan. Nah, misalnya saya tambahkan keterangan seperti ini, kita bisa simpan log dan bertambah di sini. Lalu keterangan waktunya sesuai waktu kita input. Lalu jika di sini kita tekan escape, akan hilang. Kita paste lagi, misalnya kita mau cari berdasarkan NIM. Kita lacak, ketemu NIM yang tadi, statusnya juga masih ada. Lalu kita input dari query order yang baru. Di sini ID DO-nya otomatis, kita salin dulu untuk cari nanti. Misalnya seperti ini. Ini harga paketnya muncul otomatis sesuai yang dibeli. Misalnya 40 dan 120. Ini ada pilihan reguler atau express. Input nama, name, lalu di generate otomatis. Coba kita input, berhasil. Misalnya kita cari nomor DO-nya yang barusan dicatat, lacak, muncul diskon kosong. Kita beri keterangan. Nah, ini ada keterangannya seperti ini. Kemudian kita escape lagi, kita cari berdasarkan name. Dan ketemu. Kalau di sini terdapat validasi juga, misalnya saya enter dengan kondisi kosong, di sini akan ada keterangannya gagal. Kita harus melengkapi datanya. Misalnya kita set datanya seperti ini, kita tinggal enter dan berhasil. Oh ya, saya juga lupa menjelaskan di sini tadi kita bisa input datanya saat kita menekan enter. Misalnya
Input data lagi, sudah tekan enter, data berhasil ditambahkan. Baik, demikian output video penjelasan saya mengenai tugas 3 ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video. Sekian dan terima kasih, selamat malam.